Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmani Jawami, mahasiswa PPG Dajak tahun 2021 Angkatan 3 di Universitas Negeri Jakarta. Saya mengajar di SMK 25 Jakarta pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Pada video pembelajaran UKIN, saya akan membahas tentang materi pemilihan perlengkapan dasar. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai Google Meet, guru mempersiapkan dulu materi seperti modul, PowerPoint, kemudian bahan pretest, LKPD, soal evaluasi, dan juga tugas asinkron yang harus dikerjakan oleh siswa sebelum memulai pembelajaran sinkron menggunakan Google Meet. Di sini contoh untuk link Google Meet-nya kita share di Google Classroom dengan membuat schedule. Kita schedule menjadi tanggal 18 Oktober pukul 8.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun tadi sempat hujan, semoga tidak menurunkan semangat belajar kalian. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan doa. Silahkan kepada ketua kelas Nadir untuk memimpin doa. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, amin ya robbal alamin. Oke nak, sebelum dimulai kita cek dulu kesiapan belajar kalian. Pastikan di dekat kalian itu sudah ada alat tulis, buku catatan, modul, lalu cek perangkat audionya, headsetnya bisa berfungsi dengan baik sehingga nanti ketika kalian bersuara atau berpendapat bisa terdengar dengan jelas. Sudah ya? Seragam juga sudah dipakai, atribut dipakai, dan jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya. Sudah semua? Ya. Saya share screen dulu sebentar. Ya, udah muncul belum PowerPoint saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, nah sebelumnya saya cek dulu nih kehadiran kalian. Saya pakai ini. Kita lihat dulu di sini. Ya, sudah 31 orang, berarti ada 4 siswa yang tidak hadir. Nanti saya rekap siapa yang tidak hadir. Ya, baik. Ini kesepakatan belajar kita. Ya, muncul ya kesepakatan belajarnya ya. Slide-nya. Muncul, Bu, muncul. Oke, boleh dinonaktifkan dulu speakernya selama saya berbicara. Siap. Nah, jadi kesepakatan belajar kita seperti biasa. Yang pertama adalah mute mikrofon jika belum mendapatkan izin. Kemudian menyimak pemaparan guru dengan penuh semangat. Ketiga, jika ingin menyampaikan pendapat, kalian bisa klik raise hand atau ketik nama yang ada di kolom chat. Dan yang wajib kalian lakukan adalah terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Ya, semua sepakat ya. Jadi ini kesepakatan belajar kita hari ini. Ya, sedikit motivasi hari ini. Sering kalian dengar sih ada ini pepatah Arab yang terkenal ya, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Nah, kita semua di sini pasti punya cita-cita, punya mimpi dan punya keinginan. Nah, untuk mencapai mimpi tersebut agar berhasil atau agar sukses, tidak ada sesuatu yang prosesnya instan. Tuh. Nah, jadi apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mimpikan, prosesnya dimulai dari sekarang. Gitu ya. Jadi kalian belajar itu adalah untuk masa depan kalian. Jadi kalau nanti mau usia tuanya mau santai-santai, maka dari sekarang harus bekerja keras. Begitu ya.
ini sedikit motivasi supaya hari ini bisa lebih semangat belajarnya. Ya, kalian masih ingat nggak pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Pengertian dan jenis peralatan kantor, Bu. Pengertian dan jenis perlengkapan kantor. Ya, Naomi, terima kasih Naomi. Ya, bagus sekali ya. Jadi masih ingat, pada minggu yang lalu kita membahas tentang pengertian dan jenis perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor masih ingat nggak dibagi jadi 2 jenis? Apa saja jenisnya? Ada yang tahu? Barang habis pakai dan tidak habis pakai, Bu. Habis pakai, Bu. Oke, bisa raise hand dulu ya, biar saya bisa tahu siapa yang jawab. Tadi siapa yang jawab? Nadir ya? Tadi Nadir sama Farisa, Bu. Oke, terima kasih Nadir dan Farisa. Betul sekali jawabannya. Jadi bagi jadi 2, barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menerapkan tata cara pemilihan perlengkapan kantor dengan tepat. Yang kedua yaitu menganalisis pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor dengan tepat. Dan tujuan keterampilannya kalian diharapkan mampu memilih perlengkapan kantor dengan tepat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, ini jadi tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Ya, berbicara tentang pemilihan perlengkapan kantor, sebelum kita masuk ke materi, saya mau kasih pretest dulu nih kepada kalian. Link pretestnya ada di Google Classroom, tapi biar lebih gampang, saya share di chat, nanti kalian tinggal klik saja sebentar. Link pretestnya kita pakai Games World Wall, jadi kalian bisa klik link tersebut. Cukup 1 menit saja pretestnya, tapi saya minta 1 perwakilan kalian untuk share screen ketika kalian mengerjakan pretest ini. Bisa ya? Siapa yang mau share screen boleh raise hand. Oke, Ramdan, terima kasih. Silakan Ramdan di share screen. Yang lain bisa mengerjakan pretest dan jangan lupa diketik namanya di leaderboard. Yang lain sudah selesai semua? Sudah. Oke, kita lihat ya. Ini di leaderboardnya boleh di atas dulu Ramdan ya. Leaderboardnya yang pertama Danur Afifa, kedua Tia, ketiga Widya. Selamat ya untuk yang 3 teratas. Yang lain nggak usah berkecil hati kalau skornya rendah. Ini baru pretestnya. Jadi saya mau mengecek nih pemahaman kalian di awal sebelum kita mulai pembahasan materi. Baik, boleh di-unshare Ramdan, terima kasih. Oke, baik. Itu tadi pretestnya ya. Sekarang berbicara tentang pemilihan perlengkapan kantor. Nah, oke, perhatikan gambar berikut ini. Ini contoh perlengkapan kantor ya. Ada stapler, ada pensil, ada pulpen, ada kalkulator. Nah, bentuknya semuanya lucu nih, unik, warnanya juga warna menarik gitu. Kalau perempuan biasanya sukanya warnanya yang girly-girly kan. Nah, saya mau tanya nih ke kalian, kalau sebagai bagian, biasanya kan kalau bagian perlengkapan kantor itu biasanya menangani salah satu contohnya ya, itu di General Affair. Nah, misalkan kalian sebagai karyawan perusahaan nih, ditugaskan untuk bagian pengadaan perlengkapan kantor. Bolehkah kalian sebagai karyawan membeli atau memilih perlengkapan kantor seperti contoh yang ada di slide ini? Boleh kasih tanggapannya, silahkan. Gimana tanggapannya? Siapa yang mau menjawab? Boleh raise hand dulu. Rasika, silakan Rasika. Tidak boleh sih menurut saya.
kalau kita mau memberi perlengkapan kantor, kita harus melihat efektivitas dan kebutuhan kantor terhadap barang tersebut gitu. Nggak boleh dilihat dari lukanya atau warna-warnanya gitu. Oke, betul ya pendapat Rasika. Bagaimana dengan Tia? Punya jawaban yang berbeda, Tia? Atau sepakat dengan Rasika? Saya sepakat dengan Rasika karena kalau untuk keperluan pribadi itu tidak masalah, tapi apabila untuk keperluan kantor, alangkah lebih baiknya mengutamakan kualitas dan keefektivitasan dari perawatan. Oke, betul ya. Jadi jawaban Rasika dan Tia sama-sama betul, tidak ada yang salah. Jadi betul sekali dalam memilih perlengkapan kantor, kalau untuk pribadi mungkin tidak apa ya memilih perlengkapan yang lucu, yang menarik, gitu, yang sesuai dengan selera. Nah, tapi kalau untuk perusahaan ada baiknya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, bukan kepentingan pribadi. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu, oh ternyata kalau kita mengadakan atau membeli perlengkapan kantor untuk kebutuhan perusahaan dalam 1 tahun anggaran, maka ada beberapa faktor yang diperhatikan. Nah, anak-anak, dalam pembahasan kali ini saya akan menggunakan model problem based learning. Jadi kita ada studi kasus, ya, ada studi kasus. Ini kasusnya sudah muncul ya di layar, di share screen. Sudah muncul? Oke. Ini ada studi kasus, kita baca bersama-sama, kita perhatikan bersama-sama studi kasusnya. Jadi setiap tahun ajaran baru di SMK 1 Jagakarsa memiliki program kerja uji sertifikasi kompetensi untuk siswa. Namun ketika tahun 2020 kan terjadi pandemi tuh. Nah, jadi siswa yang melakukan uji sertifikasi tersebut hanya 10 siswa saja. Di setiap sekolah pasti ada staf administrasinya yang mengelola perlengkapan kantor dan segala macam bentuk sarana dan prasarana ya. Nah, namun sayangnya nih ketika staf tersebut membuat laporan pemakaiannya, laporan pemakaian perlengkapan kantor itu tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan analisis kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut terjadi karena staf tidak menyimpan dengan baik dokumen atau file tersebut. Berdasarkan 2 tabel, nanti ada 2 tabel, tabel tahun 2019 dan tabel 2020, terdapat kesalahan analisa kebutuhan perlengkapan kantor, sehingga menyebabkan stok berlebihan. Betul, atau istilahnya di sini overstock. Nah, dari studi kasus tersebut, kalian diminta untuk membuat, untuk menganalisis permasalahannya. Sekarang kita lihat di LKPD-nya. Jadi kalian bisa buka ya, di LKPD-nya itu ada di Google Classroom. Kalian bisa buka masing-masing kalau seandainya di sini kurang jelas. Ya, ini LKPD-nya. Kita bahas LKPD yang pertama. Ini tadi kasusnya. Kemudian ini ada tabel 1. Bentar, saya besarkan dulu supaya terlihat. Nah, ini ada tabel 1, ada tabel 2. Diperhatikan, nah di sini pemakaian perlengkapan kantor pada tahun 2019 dan tabel 2 yaitu pemakaian perlengkapan kantor pada tahun 2020. Di sini jenis barang yang diadakan, pengadaan, dan ini jumlah pengadaannya. Lalu ini adalah data pemakaiannya, dipakai berapa jumlahnya, dan ini adalah sisa persediaannya. Perhatikan apakah ada salah dalam menganalisis kebutuhan, seperti itu. Ya, sudah kalian temukan permasalahannya dari studi kasus ini? Boleh direspon? Sudah menemukan permasalahannya? Ya, Rasika sudah ya, sudah ketemu ya permasalahannya. Oke, baik. Dari studi kasus tersebut, sekarang saya minta kalian membuat minimal 1 kalimat tanya, satu kalimat tanya menggunakan kata kerja operasional seperti bagaimana, mengapa, apa, seperti itu ya. Jadi siapa, jadi menggunakan kata tanya. Nah, kalian bisa ketik pertanyaan rumusan masalahnya di kolom chat. Silahkan bisa dimulai untuk membuat rumusan masalahnya.
Oke, sudah ada satu dari Nadir. Mengapa bisa terjadi overstock perlengkapan di suatu kantor? Bagaimana dari Rashid? Bagaimana cara mengatasi overstock? Yang lain, Naila. Bagaimana cara pemilihan perlengkapan kantor yang baik? Oke, silakan yang lain membuat rumusan masalahnya. Nah, setelah kalian membuat, kan kalian ketemu nih pertanyaan dari kasus tersebut. Kalian sudah membuat rumusan masalah. Nah, di sini contoh dari Zahra, apakah ada faktor penyebab terjadinya overstock? Nah, sekarang waktunya kalian berdiskusi dengan teman sekelompok. Untuk apa? Untuk mencari penyelesaian dari rumusan masalah yang sudah kalian dapatkan. Di sini contohnya, ya, di sini jadi diskusi kalian mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalahnya dapat dari mana? Dapat dari tadi kalimat-kalimat tanya yang menggunakan kata operasional pada saat kalian membuat rumusan masalah. Tuliskan di sini apa identifikasi masalahnya. Lalu diskusikan dengan teman sekelompok untuk mencari penyelesaiannya. Langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa, gitu ya. Jadi ini namanya problem solve. Ada masalah, kita cari penyelesaiannya. Gimana? Apakah sudah sepaham semuanya? Bisa dipahami ya? Baik. Untuk berdiskusi sudah kita bagi kelompoknya jadi 4, ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk itu kalian bisa memulai diskusinya dengan masuk ke breakout room. Saya ingatkan lagi, ini masuk ke breakout room. Jadi kelompok 1 masuk ke link yang kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 2, begitu seterusnya. Gimana dari Zahra? Ada penyelesaiannya apa menurut Zahra? Oke, Naomi, bagaimana Naomi? Menurut Naomi masalah tadi ada solusinya enggak? Suaranya kurang kencang, Naomi. Oke, Naomi. Naomi suaranya nggak kedengaran. Nabila, bagaimana Nabila? Kedengaran nggak, Bu? Iya, kedengaran. Gimana menurut Nabila? Menurut saya, buat penyelesaiannya itu, perusahaan harus membuat skala prioritas. Terus, soalnya itu penting banget. Oke, baik ya. Silakan dilanjutkan diskusinya ya, Nak ya. Terus langkah-langkah selanjutnya apa lagi? Habis udah membuat skala prioritas, terus apa lagi? Naomi mau... Terus kita juga harus analisis kantor ya kan, Cik? Apa aja? Kita harus menganalisis perlengkapan kantor. Soalnya itu juga penting. Benar. Iya benar. Karena kalau kita mau beli barang kantor, kita harus mengenali dulu kebutuhan apa yang diperlukan oleh kantor. Nah terus permasalahan apa lagi menurut kalian? Akibat dari overstock? Kalau menurut aku akibat dari overstock berpengaruh juga sama pengendalian barang. Ya. Soalnya kalau banyak barang pengendalian jadi susah. Iya benar. Iya benar, setuju. Setuju nggak kalian semua? Setuju. Nah, kalau pengendalian barang susah karena kepenuhan barang, jadi langkah-langkah yang perlu diselesaikan apa sih kalian? Setuju nggak nih semua sama pendapat Zahra? Setuju. Ya, aku setuju. Oke, jadi kita rangkum ya. Kita harus memonitoringkan barang secara berkala dan juga mengasih jeda waktu untuk pemesanan berikutnya. Nah, gimana kelompok 2 ada kesulitan diskusinya? Alhamdulillah tidak. Oke, udah ketemu permasalahannya apa dari studi kasus tadi? Sudah, Bu. Apa itu? Menurut saya masalah yang ada tadi itu overstock atau melebihi kebutuhan. Oke, sama ya. Penyimpanan file yang tidak efisien, Bu.
Oke, itu tadi permasalahannya ya. Solusinya bagaimana? Menurut Naila ada nggak solusinya? Ada Bu, buat yang permasalahan penyimpanan itu staf bisa nyimpan dokumen atau file dengan dua cara, secara fisik dan secara digital. Kalau secara data fisik, penyimpanan dokumen berupa fisik maksudnya adalah penyimpanan dokumen atau file berupa kertas, surat, gambar, dan lain-lain. Penyimpanan dokumen fisik ini biasanya disebut arsip, yaitu menyimpan secara langsung dokumen di tempat yang telah ditentukan dan diberi label tertentu. Agar penyimpanan dokumen atau file lebih efisien, biasanya diprioritaskan yang penting untuk diletakkan pada bagian yang mudah diakses pegawai. Nah, kalau secara data digital, penyimpanan dokumen berupa data digital merupakan penyimpanan dokumen atau file berupa data komputer atau hasil scanning dari file data fisik. Itu sih Bu kalau menurut saya. Iya, bagus sekali ya penjelasan dari Naila. Baik, yang lain berarti sudah paham ya apa yang harus didiskusikan? Iya, oke, baik. Silakan dilanjutkan diskusinya. Baik, Bu. Halo kelompok 3 bisa dengar suara Bu Rahma? Bisa, Bu. Kelompok 3, oke. Bisa, Bu. Mana? Diskusinya sudah sampai mana, Nak? Tadi kita udah dapat 3 masalah, Bu. Dengan penyelesaiannya juga sudah. Oke, masalahnya apa saja, Nadir? Yang pertama itu stok yang berlebihan di suatu perusahaan. Terus, Ya. Boleh dilanjut? Kan soalnya di semua saya lagi Iya, berisik. boleh dilanjut sama yang lain. Gimana? Dari Ranto, Nurul, atau Naila? Boleh dilanjut sama temannya, sekelompoknya, silahkan. Menurut saya, masalah yang timbul dari overstock juga bisa mempengaruhi tata letak gudang yang tidak efisien. Karena pasti karyawan atau pegawai yang lagi butuh suatu alat akan kesusahan dalam mencari alat tersebut jika terlalu banyak barang di gudang. Oke, baik ya. Dari permasalahan tersebut udah tahu solusinya bagaimana? Menurut aku sih perusahaan bisa dengan membuat skala prioritas barang yang dibutuhkan sampai barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Terus juga perusahaan harus bisa menempatkan alat kantor dengan rapi dan teratur. Iya, bagus sekali ya Nurul ya. Oke, baik, silahkan teman-teman kelompok 3 dilanjutkan diskusinya. Baik, Bu. Terima kasih. Lalu berikutnya untuk penyelesaian masalah mengatur tempat penyimpanan perlengkapan kantor, apakah ada yang memiliki pendapat? Kalau ada yang memiliki pendapat tentang masalah Upaya yang dapat dilakukan menurut saya mengatur tempat penyimpanan barang secara efisien dan mengidentifikasi perlengkapan kantor sesuai dengan jenisnya. saya akan buat di Word dan saya akan upload di Padlet. Terima kasih semuanya telah memberikan saran. Oke, langsung saja ya. Kita mulai. Jadi diskusinya sudah selesai. Tadi saya sudah cek diskusinya berjalan dengan baik dan lancar. Di sini kalau saya lihat di Padlet, sebentar saya buka dulu Padletnya. Ya, ini di Padlet sudah ada. Oke, boleh di-mute dulu speakernya ya, Nak ya. Ya. Kalau kita lihat di Padlet sudah ada. Oke, boleh dinonaktifkan dulu speakernya yang lain. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat di Padlet sudah ada 4 kelompok mengumpulkan hasil diskusi. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Saya berikan kesempatan kepada kelompok yang ingin memulai presentasinya. Kelompok siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Rastika Sekarwibowo akan memandu jalannya presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf karena tidak bisa on cam. Selamat siang semuanya, saya Rizky Suharyanto mewakili kelompok 1. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai beberapa permasalahan stok barang di perusahaan atau kantor.
Di zaman sekarang ini manusia seperti tidak mengenal kata istirahat. Keefektivitasan barang yang ingin dibeli, terus kebutuhan kantor terhadap barang yang ingin dibeli dan yang paling penting harus menganalisis peralatan kantor, apa yang dibutuhkan oleh kantor agar tidak terjadi overstock. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasinya bagus sekali dari kelompok 1 ya, kelompok Rasika. Baik, semuanya kita berikan apresiasi dulu kepada kelompok 1 atas presentasi dan diskusi yang sangat menarik dengan memberikan jempol untuk kelompok 1. Mana jempolnya? Oke, terima kasih. Sebelumnya tadi stok berlebihan ya dalam pengadaan perlengkapan kantor. Kenapa bisa berlebihan? Karena tidak melakukan analisis kebutuhan, betul sekali. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yang pasti yang pertama adalah menganalisis. Karena tidak melakukan analisis kebutuhan, berarti solusinya adalah melakukan analisis kebutuhan perlengkapan kantor dalam perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut ya, dalam hal ini sekolah. Dalam 1 tahun anggaran ada program kerja apa saja. Jadi dari kasus tersebut dapat kita simpulkan ada tata cara dalam memilih atau membeli perlengkapan kantor. Terlihat ya nak ya PowerPoint-nya, boleh direspon dulu. Muncul nggak PowerPoint-nya? Muncul ya. Muncul Bu, muncul. Oke, terima kasih. Jadi apa saja yang perlu kita perhatikan dalam memilih dan membeli perlengkapan kantor? Yang pertama adalah perhatikan harganya. Nah, memilih perlengkapan kantor menyesuaikan dengan anggaran. Nah, jadi setiap perusahaan itu pasti punya anggaran, termasuk menganggarkan perlengkapan kantor yang akan dibutuhkan atau digunakan dalam 1 tahun anggaran. Gitu. Kenapa harus diperhatikan harga? Jadi pasti kita maunya punya atau membeli perlengkapan kantor dengan harga yang murah tapi kualitas bagus. Jadi jangan sampai kita beli pulpen aja menghabiskan 1 tahun anggaran hampir 5 juta. Nah itu kan jadinya berlebih-lebihan atau mengada-ada gitu ya. Jadi sesuai dengan anggaran yang dibuat oleh perusahaan gitu. Istilahnya apa ya? Hemat anggaran ya, hemat biaya. Yang kedua adalah kebutuhan kantor. Jadi, oke, boleh di-mute dulu mikrofonnya ya, Nak ya. Oke, baik. Yang kedua yaitu kebutuhan kantor. Salsa Gila boleh di-mute dulu mikrofonnya, Nak. Oke, terima kasih Salsa. Jadi yang kedua adalah menentukan skala prioritas kebutuhan perlengkapan kantor. Tadi sudah dijelaskan tuh ya sama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok Rasika. Jadi dibuat skala prioritas kebutuhannya apa saja. Misalkan kita tadi ada program kerja paker atau program kerja uji sertifikasi. Berarti yang kita prioritaskan adalah perlengkapan yang dibutuhkan pada program kerja tersebut. Kalau misalkan yang lain-lain bisa kita kesampingkan atau kita nomor 2-kan. Yang ketiga adalah efektivitas peralatan atau perlengkapan kantor. Jadi di sini maksudnya prioritaskan membeli perlengkapan kantor yang memiliki sifat efektivitas terlebih dahulu. Nah, diingat lagi tadi slide yang pertama saya tampilkan tuh stapler, perforator yang bergambar-gambar Hello Kitty gitu, warnanya pink. Ya lucu, ya unik. Tapi apakah efektif kalau kita mengadakan perlengkapan tersebut dalam jumlah banyak untuk di perusahaan? Tentu enggak ya. Jadi mungkin bentuknya lucu, tapi kualitasnya kurang. Berarti misalkan kita mau benda atau kita mau himpun satu dokumen pakai staplernya yang Hello Kitty, nggak bisa kan? Jadi tidak efektif. Jadi prioritaskan yang memiliki efektivitas terlebih dahulu daripada selera pribadi gitu. Yang berikutnya adalah multifungsi dan fleksibel, yaitu perlengkapan yang dibeli harus fleksibel atau mudah dipindahkan dan disimpan. Maka dari itu tadi sudah dibahas tuh sama kelompok 1, ada pertanyaan juga bagaimana cara menyimpannya. Berarti
perusahaan atau suatu organisasi harus menyediakan ruangan khusus untuk menyimpan perlengkapan tersebut, karena kan dianggarkannya mungkin 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali dalam jumlah yang sesuai kebutuhan ya. Jadi bukan jumlah yang besar. Tadi dilihat ya di soal pretest tadi, bukan jumlah yang besar tapi jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Maka harus ada tempat khusus supaya bisa tertata dengan baik dan bisa dimonitoring gitu ya. Dan yang terakhir adalah faktor kebersihan. Memilih perlengkapan kantor yang mudah untuk dibersihkan. Seperti itu ya, karena nantinya kan akan disimpan di dalam ruangan dalam jangka waktu mungkin cukup lama, jadi cari yang mudah untuk dibersihkan. Baik, sampai di sini pembahasannya. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Jika tidak ada pertanyaan, maka langsung kita simpulkan nih. Seperti biasa, kita refleksi pembelajarannya. Dari pembahasan hari ini, mulai dari pengamatan diskusi, lalu berdiskusi dengan teman sekelompok, lalu presentasi dan tanya jawab, apa manfaat yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silahkan, siapa yang mau kasih pendapatnya? Menurut saya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di kantor apabila terjadi overstock. Selain itu, kita juga jadi mengetahui bagaimana solusi atau penyelesaian masalahnya. Iya, betul sekali ya. Bagus sekali pendapat dari Tazila. Jadi dari kasus tersebut kita bisa tahu kalau kita mau mengadakan perlengkapan kantor maka harus menyesuaikan dengan kebutuhan supaya tidak terjadi overstock. Oke, baik. Sudah kesimpulan, sekarang waktunya adalah assignment. Evaluasi. Di Google Classroom saya sudah share link Google Form. Ada soal evaluasi pilihan ganda dan esai yang harus kalian kerjakan. Ini biar lebih gampang saya share aja. Oke, udah muncul ya? Sudah, Bu. Oke, sip. Ini di sini ada soal evaluasi Google Form. Di sini kalian bisa kerjakan. Nah, udah semua ya mengerjakan ya? Oke, kita bahas dulu soalnya satu persatu. Yang soal pilihan ganda ini sudah muncul ya soalnya ya nak ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Jenisnya sebaiknya yang praktis. 2. Perlengkapan tersebut dapat mengurangi biaya pelaksanaan kerja. 3. Memilih perlengkapan yang berkualitas bagus walaupun mahal. 4. Membeli perlengkapan dalam jumlah besar setiap awal tahun. Dan yang kelima, memerlukan pelatihan intensif untuk karyawan. Pernyataan yang tepat ketika memilih perlengkapan kantor ditunjukkan pada nomor. Siapa yang mau menjawab? Rashid, silakan Rashid. Yang C, Bu, 1 dan 2. Yang C, 1 dan 2. Jenisnya sebaiknya yang praktis. 2. Perlengkapan tersebut dapat mengurangi biaya pelaksanaan kerja. Ya, betul ya. Jawabannya adalah C. Buat kalian yang nilai akhirnya masih di bawah 75, silahkan mengerjakan kembali soal evaluasinya. Bisa di-submit. Nanti kan kelihatan jawaban yang merah berarti masih salah. Silakan di-submit sampai mencapai nilai 75. Tapi kalau saya lihat sepertinya sudah 75 semua. Ya, paling kecil 76. Oke, bagus sekali kelas 11 TKP 2. Tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan LKPD yang kedua. Jadi, di sini ada tugas keterampilan yang harus kalian kerjakan, membuat daftar kebutuhan perlengkapan kantor untuk SMK 1 Jagakarsa pada tahun 2021. Jadi dibaca, ini petunjuk pengerjaannya, kalian buat daftar kebutuhannya seperti tabel yang sudah saya contohkan. Oke, untuk tugasnya ada pertanyaan, nak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke KD baru, yaitu mengoperasikan mesin komunikasi kantor. Silakan dibaca-baca di modulnya. Nanti minggu depan kita akan diskusi kelompok kembali. Kalau tadi kita awali dengan doa, maka kita tutup pembelajaran hari ini juga dengan berdoa. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan doa.
Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tuntaskan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih 11 TKP 2 atas partisipasi aktifnya, telah meluangkan perhatian dan waktunya dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Saya apresiasi sekali. Apalagi untuk yang sudah terlibat aktif. Saya harap pada pertemuan selanjutnya yang masih malu-malu dan masih ragu-ragu mulai terbiasa untuk speak up, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.